Cinta adalah iradah Tuhan, dikirimnya ke dunia supaya tumbuh. Kalau dia terletak di atas tanah yang lekang dan tandus, tumbuhnya akan menyiksa orang lain. Kalau dia datang kepada hati yang keruh dan kepada budi yang rendah, dia akan membawa kerusakan. Tetapi jika dia hinggap kepada hati yang suci, dia akan mewariskan kemuliaan, keikhlasan, dan ketaatan kepada Ilahi. Tenggelamnya kapal Panderwick, sebuah karya Hamka. Bismillahirrahmanirrahim. Tenggelamnya kapal Panderwick, sebuah karya Hamka. Tenggelamnya kapal Panderwick. Gema Insani, Jakarta 2017. Penghantar penerbit. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi petunjuk dan kekuatan kepada kami, sehingga kami dapat menerbitkan buku ini. Salawat serta salam kepada semoga selalu tercurah kepada teladan terbaik kita Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan risalah Islam hingga sampai kepada kita beserta keluarga, para sahabat, pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah atas izinnya kami pula dapat menghadirkan salah satu karya Haji Abdul Malik Karim Abdul Amrullah atau yang kita kenal dengan nama Hamka. Tenggelamnya kapal Panderwick merupakan karya Hamka mengangkat kisah percintaan sepasang pemuda-pemudi yang terkungkung oleh adat dan lembaga. Terima kasih kami ucapkan kepada semua ahli waris keluarga Hamka yang telah mempercayakan karya fenomenal ini kepada kami. Buku Tenggelamnya Kapal Panderwick ini merupakan revitalisasi dari buku yang berjudul sama terbitan Bulan Bintang cetakan ke-23 tahun 2014. Dengan ada perubahan pada ejaan bahasa Indonesia dan tetap mempertahankan keaslian gaya isi buku ini. Hamka menyuguhkan kisah yang mampu mengetuk hati nurani setiap insan yang mengaku beradat, bahwa yang membedakan manusia hanya amal perbuatannya. Pada kisah ini Hamka sangat apik menyuguhkan klimaks dari setiap babnya. Selalu ada momen emosional yang digambarkan oleh dua tokoh, yaitu Jainuddin dan Hayati yang dianggap berbeda adat ini. Karya ini cocok dibaca oleh masyarakat kita yang heterogen karena bahasanya yang luas. Tema yang diangkat pun cukup menggambarkan keadaan masyarakat saat ini, meskipun kisah ini ditulis pada tahun 1930-an melalui tokoh-tokoh yang disajikan. Hamka menyampaikan bagaimana seharusnya hubungan manusia dalam perihal cinta, yaitu selalu menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Selamat menikmati salah satu novel sastra terbaik karya sastrawan fenomenal Hamka. Semoga kehadiran buku ini memberikan manfaat dan pandangan baru bagi pembaca serta membuka pikiran kita bahwa penyerahan segala sesuatu yang hanya kepada Allah selalu berbuah kemuliaan. Semoga melalui karya fenomenal Hamka ini kita dapat memperoleh nilai-nilai kehidupan yang syarat makna untuk kebaikan hidup kita di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Penerbit. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian pendahuluan. Di dalam usia 31 tahun 1938, masa darah mudah cepat mengalirnya dalam diri, dan hayal serta sentimen masih memenuhi jiwa. Di waktu itulah ilham tenggelamnya kapal Panderwick ini mulai khusus disusun dan dibuat berturut-turut dalam majalah yang kupimpin, Pedoman Masyarakat. Setelah itu dia diterbitkan menjadi buku Saudara M. Syarkawi cetakan kedua. Seorang pemuda yang giat menerbitkan buku-buku yang berharga. Belum berapa lama tersiar, dia pun habis. Banyak pemuda yang berkata, seakan-akan Tuhan menceritakan nasibku sendiri. Ada pula yang berkata, barangkali Tuhan sendiri yang Tuhan ceritakan. Sesungguhnya bagi seorang golongan agama, menganggap sebuah buku roman adalah menyalahi kebiasaan. Ya, kemudian tadi dan lazim pada waktu itu, dan dari kalangan agama. Pada mulanya saya mendapat tantangan keras, tetapi setelah 10 tahun berlalu, dengan sendirinya heninglah serangan dan tantangan itu. Dan kian lama, kian mengertilah orang-orang apa perlunya
Ada pula apa perlunya kesenian dan keindahan dalam hidup manusia. Ada pula yang berkata, bilakah lagi Tuhan akan membuat cerita sebagai di bawah lindungan Ka'bah dan tenggelamnya kapal Panderwick dan yang lainnya itu. Bagaimanakah saya akan menjawab pertanyaan itu, karena cita-cita masih tetap besar dan tinggi, sedangkan usia telah bertambah dan zaman telah berubah. Hayal dan sentimen zaman muda kian hari kian terdesak oleh pengalaman-pengalaman, terutama di dalam sarang tanpa revolusi. Maka dengan persetujuan saudara M. Syarkawi sendiri yang telah mencetak buku ini 2 kali, pertama tahun 1939 dan kedua tahun 1949. Cetakan seterusnya diurus oleh Balai Pustaka sebagaimana Perbendaharaan Tanah Air yang senantiasa bekerja keras memajukan perpustakaan dan kesusastraan tanah air, baik di zaman yang telah dilampauinya, apalagi sesudah kemerdekaan bangsa dan nusa. Gitu ya. Oke, lanjut. Ini masih pembukaan nih. Oke. Dengan dicetaknya buku ini kembali, sempatkanlah saya mengambil 2 kesempatan. Kesempatan pertama ialah mengkoreksi kesalahan pada cetakan-cetakan dahulu dan menyelesaikan ejaannya dengan ejaan-ejaan baru sesudah perang, sesudah bahasa Indonesia bulat menjadi kepunyaan bangsa Indonesia. Baik. Kedua ialah kesempatan diri sendiri bercermin air, melihat diri sendiri di zaman yang telah dilaluinya. Jelas kelihatan 2 hal yang mempengaruhi jiwa. Pertama, sentimen yang bergelora. Kedua, tekanan suasana, sebab kemerdekaan masih dalam cita-cita dan penjajahan masih menekan dalam segala lapangan hidup. Supaya hal itu tetap kelihatan, maka kita membacanya kembali. Jalan cerita dan perasaan pengarang yang menjadi inti buku tidaklah diubah-ubah, sebab dia adalah puncak kekayaan jiwa yang dapat diciptakan di zaman muda dan di zaman sebelum suasana merdeka. Moga-moga kiranya hasil tangan angkatan kami ini dilanjutkan oleh angkatan yang belakang dengan lebih berkembang dan maju. Karena dengan terbukanya gapura kemerdekaan, segala kesempatan itu pun terbukalah. Pengarang. Ya. Lalu masuklah kita ke bagian daftar isi. Daftar isi dimulai dari pendahuluan daftar isi. Bab yang pertama, anak orang terbuang. Kedua, yatim piatu. Ketiga, menuju negeri nenek moyang. 4, tanah asal. 5, cahaya hidup. 6, berkirim-kirim surat. 7, pemandangan di dusun. 8, berangkat. 9, di padang panjang. 10, pacu kuda dan pasar malam. 11, bimbang. 12, meminang. 13, pertimbangan. 14, pengharapan yang putus. Oke, kemudian di belakang juga masih ada ya. Yang ke-15, atap perkawinan, menempuh hidup, jiwa pengarang, surat-surat Hayati kepada Khadijah, klub anak Sumatera, rumah tangga hati Jainuddin, dekat tetapi berjauhan, surat cerai, air mata penghabisan, pulang, surat Hayati penghabisan, sepeninggalan Hayati, dan terakhir penutup. Baiklah, kita akan bacakan satu persatu ya. Nah, inilah dia tadi pendahuluan dan daftar isi serta kata pengantar dari buku Tenggelamnya Kapal Panderwick. Kita lanjutkan di bab berikutnya, yaitu bab pertama, anak orang terbuang ya. Jadi dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Kita baca buku aslinya Tenggelamnya Kapal Panderwick. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.